Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di dalam majelis ilmu dari Rabu yang pertama yang kita akan lanjutkan perkara akhlak. Bahwasanya sudah kita bahas bagaimana tujuan mempelajari akhlak, yakni menampik kesan adanya jurang pemisah besar antara akhlak dengan ibadah. Maka di antaranya juga sudah dibahas sampai beres. Maka kali ini juga kita akan membahas bahwasanya akhlak untuk diamalkan, bukan untuk memperbincangkan tanpa diamalkan. Jadi bagaimana akhlak untuk diamalkan, bukan untuk dibicarakan tanpa diamalkan. Allah Azza wa Jalla firman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff ayat 2-3. Pada ayat itu Allah menegur dengan keras, ya, sebagai takri atau mencela taubih. Bisa dilihat dalam tafsir Fathul Qadir jadi Allah sangat menegur orang yang dia berbicara tanpa beramal. Bicara ini itu, mengatakan ini itu, berdakwah tanpa beramal. Bahkan bagaimana sangat banyak di zaman ini, ya, di zaman ini bagaimana orang yang berdakwah sana kemari, ya, menyampaikan ilmu tapi jauh dari pengamalan. Ya. Katakanlah dia berdakwah, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi subuhnya telat, ya. Subuhnya telat, ya. Dia berdakwah tapi baca Qur'annya jarang, ya. Gitu. Dia berdakwah tapi lisannya tidak baik ke orang, ya. Itu dakwah itu. Pendakwah, ya. Mendakwah tapi lisannya tidak baik ke orang, ya. Nah, ini adalah sangat keras, ya. Teguran dari Allah, dan bahwasanya orang yang demikian ada yang hukumannya sampai digolak di neraka. Wal iyadzubillah. Zaman ini, ya, luar biasa, ya, gitu. Orang mau viral, ya, dakwahnya ingin viral, ya. Tapi di hadapan Allah berapa persen yang diterima? Ya. Keviralannya, ya, punya jamaah, gitu, ya, luar biasa. Berani, gitu, ya,
tarif besar gitu ya. Nah, itu jauh daripada amalan gitu ya. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Ada riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam. Kata Syekh Al-Barakfuri, ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu yang tidak berbuah amalan, atau yang tidak aku ajarkan kepada orang-orang, atau yang tidak memperbaiki akhlak, tutur kata, dan perbuatan, atau ilmu yang tidak diperlukan, atau ilmu yang mempelajarinya tidak dibolehkan agama. Ya. Nah ini ya, yang pertama tidak diamalkan jelas ya. Yang kedua yang tidak diajarkan ya, gitu. Betapa banyak gitu ya. Sekarang bagaimana orang beramal tidak sesuai dengan ilmu ya gitu. Maka ilmu itu tidak sesuai dengan syariat ya, karena tidak diajarkan. Tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Itu betapa banyaknya. Atau tidak memperbaiki akhlak ya, anggar we gitunya kancing coplok di mana-mana gitunya. Abang-abang dia berdakwah mengajarkan ilmu, tapi anggar we gitu. Berkata kasar atau ya, tutur katanya tidak bisa dijaga, perbuatannya tidak bisa dijaga. Nah, itu ya, ya, di sekitar juga banyak. Ya, di sekitar kita banyak kayak gitu. Adanya gitu. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat ya gitu. Karena diajarkan ilmu katanya mengajarkan agama dan mengajarkan Islam, tapi masih kasih coplok ya gitu. Ya. Atau ilmu itu tidak diperlukan ya gitu. Katakanlah ilmu hitam atau apa gitu ya, yang dilarang juga demikiannya gitu. Enak antara apa boleh atau tidaknya ini tentang sulap ya gitunya, si dakwah dengan sulap gitunya gitu. Allah alam tuh saya tidak ini gitu ya. Ya sulap kan ada yang sihir, ada yang memang trik gitu ya gitu. Ya. Tapi ya saya tidak mau masuk ke dalamnya gitu ya gitu. Karena itu harus benar-benar perlu namanya pembahasan khusus ya gitu. Dan juga saya tidak mau memberikan hukum ya. Nah ini boleh atau tidak, terlarang atau enggak, nah itu harus ada pembahasan khusus ya. Kecuali kalau memang jelas itu menggunakan jin ya jelas sama, atau bukan trik ya pasti sihir, nah itu mah jelas itu ya pasti tidak boleh itu ya gitu. Itu ya. Muhammad bin Fadl berkata ya, Muhammad bin Al-Fadl, lenyapnya agama Islam itu karena 4 perkara, yaitu umat Islam tidak mengamalkan ilmu. Kedua, mereka beramal tanpa ilmu. Ketiga, mereka tidak mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Dan yang keempat, mereka menghalangi orang-orang dari menuntut ilmu. Ya. Jadi itulah bagaimana lenyapnya agama Islam ya, karena umat Islam tidak mau mengamalkan ya gitu. Terus saya menyampaikan ilmu tapi tidak beramal ya. Harusnya antara ilmu dan amal ya berkesinambungan tuh ya gitu. Tapi ya itulah hawa nafsu yang terkadang menyuruh orang ya cuma berkata tanpa beramal ya.
Kemudian juga beramal tanpa ilmu, ini juga ya. Beramal yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Quran Sunnah gitu ya. Juga tidak mempelajari apa yang mereka ketahui ya. Tidak mau belajar ya gitu. Tidak mau belajar. Nah itu juga lenyap orang Islam itu ya gitu. Orang sekarang udah belajar malu gitu ya gitu. Gitu. Mau belajar, aduh itu benar-benar sangat disayangkan gitu ya gitu. Artinya gitu. Zaman sekarang ada yang masih malu gitu ya. Mau dibawa kemana gitu ya Islam kita? Kalau masih kita malu untuk belajar ya. Masih susah untuk belajar, masih malas untuk belajar ya. Yang keempat, mereka menghalangi orang-orang dari menuntut ilmu ya gitu. Dihalang-halangi ya gitu. Dicegah gitu ya. Temen ayah pangosan di dia gitu ya. Ya. Nah, itulah penyebab di mana Islam itu akan lenyap ya gitu. Kalau yang empat ini ya, sudah ada ya gitu. Atau memang salah satunya terjadi ya, sudah salah satunya terjadi, emang itu banyak di zaman sekarang. Sedikit lagi tahu lanjut nih kan, memang ini cuma satu halaman saja nih, sedikit lagi nih. Lanjut saja, lanjutnya. Yang keempat, supaya kita tidak menjadi timbul fitnah pada orang-orang. Nabi SAW sabda, inna syarron nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wada'ahu au tarakahun nasu ittiqa'a sihi ya. Titiknya harusnya 3 nih ya. Fushihi ya. Faisyah ya. Tapi ini titiknya 2, nggak ada ya. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang dihindari oleh orang-orang karena takut kejelekannya ya. Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Allah Ta'ala firman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min haulik." Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ali Imran ayat 159. Sebagian ahli hikmah berkata, man sa'a khuluquhu daqa rizquhu. Barang siapa yang jelek akhlaknya akan sempit rezekinya. Ini dalam kitab Adabud Dunya. Nah itu tentunya jadi rada agak canggih waktu ini menjelaskan bagaimana kita belajar akhlak supaya tidak menjadi fitnah ya gitu. Menjadi orang yang ditakuti karena kejelekannya ya gitu. Padahal kita orang Islam ya, apalagi kita seorang pemuda yang mengemban amanah dakwah jihadnya bukan jihad itu ya perang ya, enggak. Jihad maksudnya di sini adalah ya bisa jadi lewat ormas atau bisa juga lewat mengaji, mengajak orang lain berbuat baik ya, dan juga mengadakan majelis itu juga berjihad ya gitu. Berjalan untuk sholat berjamaah juga berjihad, mencari nafkah juga berjihad ya gitu. Nah ini kita harus menjaga diri kita dari fitnah ya. Salah satunya adalah dengan belajar akhlak. Kemudian juga dalil yang kedua menunjukkan bagaimana tidak boleh kita berlaku keras, berhati kasar ya, harus berlaku lemah lembut ya.
Jadi kita menjadi orang yang lemah lembut, karena memang kalau orang sudah berhati keras ya, bersikap kasar ya, atau pemarah gitu ya, sebenarnya itu sudah jadi ya kurang baik ya gitu, kurang baik ya. Sehingga orang ya nggak mau ya mendengarkan dakwahnya ya, karena dengan metodenya itu ya gitu, dengan kekerasan gitu ya gitu. Dan juga kita harus ingat bahwa orang yang ingin luas rezekinya harus memperbaiki akhlaknya. Kalau kita ingin luas rezeki kita, perbaiki akhlak kita untuk menjadi yang lebih baik ya. Nah itu paling insyaallah nanti kita lanjutkan ke bagaimana fadilah akhlak yang baik itu bagaimana ya gitu. Walaupun fikum, untuk selasa depan kita lanjutkan pelajaran fikih ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.